Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Halo Mbak Fitri. Dapat sayur. Alhamdulillah, hari ini kami dapat sayur gratis. Kebetulan sahabat kami ini memiliki kebun sayur dan hari ini beliau membagi-bagikannya secara gratis kepada teman-teman sekantornya. Sepulang dari ngantor, aku langsung eksekusi sayur yang aku peroleh tadi, yaitu salah satunya bayam 1 ikat. Nah, ini anakku lagi bantu-bantu untuk memoteli bayam ini dan nanti akan aku buat sayur bening. Nah, temannya dari sayur bening bayam ini aku mau buat ikan bakar, tapi harus yang praktis, nggak pakai arang. Jadi cukup dengan menggunakan teflon, tapi rasanya dijamin enak, mantul, pokoknya endol tak kendol-kendol deh. Semoga tanamannya makin subur. Sekarang aku sudah siapkan bumbu untuk membuat ikan bakarnya. Kali ini bumbu ikan bakar yang aku gunakan berbeda dengan resep yang pernah aku share sebelumnya. Jadi insya Allah dijamin rasanya lebih mantap ya Bunda. Jadi boleh dicoba ya nanti. Kemudian cara membuatnya juga lebih simpel karena tanpa menggunakan arang dan juga ikannya tanpa harus digoreng terlebih dahulu. Jadi bumbu akan lebih meresap ke dalam ikan. Pertama-tama kita siapkan ikannya terlebih dahulu. Jadi setelah ikan ini kita cuci bersih, maka lumurilah dengan jeruk nipis, lalu beri sedikit garam dan diamkan sekitar 15 menit di dalam lemari es. Kemudian bilas lagi hingga bersih. Bumbu yang diperlukan adalah 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kemudian sekitar 3 cm lengkuas yang masih muda. Di sini aku pakai lengkuas yang masih muda supaya nanti waktu dihaluskan ini tidak berserat ya bumbu untuk ikan bakarnya. Lalu 2 cm jahe atau sekitar 1 jempol lah, 2 cm kunyit, cabai merah secukupnya, sesuaikan dengan selera ya. Sebetulnya aku itu suka yang ikan bakarnya rada agak pedas sedikit, tapi di sini aku sedikitin karena mungkin anakku nanti nggak tahan ya terlalu pedas. Kemudian 1 batang serai yang sudah digeprek, lalu 1 sendok teh ketumbar, 2 sendok makan margarin, 4 sendok makan kecap manis atau sesuaikan selera bagi yang suka ikan bakarnya lebih manis, 1 bungkus santan kara atau sekitar 40 ml ya santan kara ini yang kental, 1 sendok teh garam halus. Cara membuatnya, haluskan terlebih dahulu semua bumbu kecuali batang serai. Di sini aku iris-iris dulu ya bumbunya supaya nanti mudah saat dihaluskan. Jadi aku irisnya juga nggak perlu rapi-rapi. Nah, supaya nggak kelamaan nonton aku ngiris dan menghaluskan bumbu ini, aku mau pakai jurus sulap saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim. Karena bumbu sudah halus, sekarang aku mau panaskan dulu kualinya. Setelah itu baru kita tumis dengan menggunakan margarin yang sudah kita siapkan tadi. Tumislah semua bumbu beserta batang serainya sampai benar-benar harum dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Masukkan 1 bungkus santan kara lalu beri air sedikit. Penambahan air kita berikan sedikit saja ya, dikarenakan ikan itu mudah sekali empuk atau matang.
Tambahkan kecap manis. Nah, di sini kalau kita suka ikan bakarnya lebih manis ya, maka boleh kecapnya ditambahkan sekitar 5 atau 6 sendokan ya. Terakhir, masukkan ikan yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa sebelum matang ikan ini kita bolak-balik agar semua bumbu ini bisa meresap ke seluruh bagian sisi ikan. Sekarang aku putar dulu kepala ikannya ya, supaya ikan ini cepat matang, karena kalau nggak dibalik ini nanti ikannya ngobrol. Setelah setengah matang aku mau balik dulu ikannya. Nah, ikan ini kalau sudah setengah matang ini tidak boleh dibolak-balik terlalu sering, karena ikan ini nanti akan mudah hancur. Di tungku sebelahnya siapkan teflon dan olesi sedikit margarin. Pindahkan ikan yang sudah kita masak tadi ke dalam teflon. Hati-hati waktu kita memindahkan, jadi gunakan 2 sutil seperti ini supaya ikannya tidak patah atau tidak hancur. Jika sisi yang sebelah tadi sudah kering, balik ikannya dan kemudian olesi lagi dengan sisa bumbu tadi. Dan boleh kita tambahkan lagi dengan olesan kecap supaya warnanya lebih bagus dan rasanya juga lebih manis. Masak hingga semua bagian sisi ikan ini menjadi kering seperti ini. Nah, ini sudah matang ya. Berikutnya aku mau buat sambal terasi temannya ikan bakar tadi. Bumbunya adalah bawang merah sebanyak berapa siung ini ya, banyak juga. Kemudian bawang putih aku tambahi 3 siung saja, dan tomat 2 buah. Kemudian cabenya ini kurang dari 1 on ya, jadi nggak nyampe 1 on, tergantung selera ya. Kalau kita mau lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit. Nah, sambal terasi yang aku buat ini adalah sambal terasi matang, karena ada yang mentah. Jadi kalau dia yang matang ini mau aku tumis dulu untuk semua bumbu tadi. Nah, ini aku tumis bagian tomat dan bawang merahnya dulu, aku iris dulu tadi ya sebelum kita goreng, karena supaya nanti mudah pada saat kita menghaluskannya diulekan. Jangan lupa tambahkan terasi ya, 1 bungkus kalau kita pakai yang bungkusan. Kalau aku ini pakai yang kiloan karena di sini terkenal sekali terasi ogan komering ilir ya, enak sekali itu. Nah, ini setelah layu kita angkat dan aku letakkan di dalam cobek terlebih dahulu ya. Setelah itu aku mau menumis cabenya lagi ya. Nah, cabai ini memang kita sering kalau kita tumis itu suka meletus-letus ya. Kuncinya adalah cabenya kita iris-iris supaya tidak meletus. Nah, ini walaupun cabenya sudah aku iris tapi tetap aku takut ya kalau ada yang meletus, jadi aku tutup pancinya dan setelah setengah layu baru aku masukkan lagi ke dalam cobek. Beri 1 sendok teh garam kasar. Di sini aku menggunakan garam kasar ya kalau mau ngulek supaya nanti cepat halus, dan aku dahulukan cabai terlebih dahulu karena cabai ini paling susah untuk diulek. Nah, setelah ini baru kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga rata dan selesai sambal terasi ala aku. Nah, sekarang kita mulai plating dan siapkan dulu ikan beserta sambalnya ya. Supaya lebih segar rasanya boleh ditambahkan dengan perasan jeruk kunci. Untuk sayur bayam beningnya tidak aku videokan ya. Jadi sayur bayam bening itu cuma bawang merah, bawang putih seperti biasa, dan di sini aku tambahkan sedikit irisan wortel dan irisan tomat. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.